Perkenalkan, saya Novianti Putri dari kelas A1 NIM 19104108770, mata kuliah Perilaku Konsumen, dosen Pak Adi Mursalin, SEMM. Baiklah, saya akan menjawab soal ujian akhir semester yang pertama. Keterlibatan adalah status motivasi yang menggerakkan serta mengarahkan proses kognitif dan perilaku konsumen pada saat mereka membuat keputusan. Konsumen dapat menerjemahkan banyak informasi yang diperoleh dari iklan atau brosur. Persepsi konsumen adalah suatu proses yang membuat seseorang memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan rangsangan-rangsangan yang diterima menjadi suatu gambaran yang berarti dan lengkap dengan dunianya. Persepsi konsumen merupakan suatu proses yang dilalui seseorang dalam melakukan pilihan, menyusun, dan penafsiran informasi guna mendapatkan arti atau keputusan dari definisi tersebut. Dapat kita ketahui bahwa seseorang yang akan membeli dipengaruhi oleh persepsi terhadap situasi yang dihadapinya, sedangkan apa yang dipersepsikan seseorang berbeda dari kenyataan yang ada. Jawaban yang kedua. Perilaku konsumen merupakan studi tentang individu atau kelompok. Terdapat proses pilihan, pembelian, penggunaan, dan pembuangan produk atau jasa termasuk tugas tanggapan emosional, mental, dan perilaku terhadap suatu produk. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Faktor yang pertama, faktor pribadi, meliputi ketertarikan dan opini yang dipengaruhi oleh demografi seperti budaya, oleh usia, gender, dan lainnya. Faktor kedua, psikologi, respon terhadap pesan dari pemasaran atau promosi dari suatu produk bergantung pada persepsi dan sikap dari individu itu sendiri. Faktor yang ketiga, faktor sosial, lingkungan, keluarga, teman, pendidikan, pendapatan, media sosial merupakan faktor yang memengaruhi perilaku konsumen. Terdapat beberapa tipe dari perilaku konsumen yang perlu kamu ketahui. Perilaku pembelian untuk mengurangi ketidaksesuaian atau disconnect reducing buying behavior konsumen sangat terlibat dalam proses pembelian suatu produk, tapi kesulitan menentukan perbedaan antara merek. Disonasi dapat terjadi ketika konsumen khawatir dan menyelesaikan pilihannya. Perilaku ini biasanya akan memilih berdasarkan harga dan kenyamanan, tetapi setelah membeli akan mencari konfirmasi bahwa mereka membuat pilihan yang tepat. Perilaku pembelian yang kompleks atau complex buying behavior. Perilaku ini terjadi saat konsumen membeli produk yang mahal dan jarang dibeli. Konsumen juga sangat terlihat dalam proses pembelian dan telah melakukan riset sebelumnya. Contohnya, dari perilaku ini adalah ketika membeli rumah atau mobil. Perilaku pembelian berdasarkan kebiasaan, habitual buying behavior, konsumen tipe ini memiliki keterlibatan dalam kategori produk atau merek. Misalnya, ketika konsumen belanja bahan pokok yang digunakan sehari-hari, perilaku ini menunjukkan pola kebiasaan dan keputusan untuk membeli barang tidak berdasarkan loyalty atau promosi dari produk tersebut. Perilaku pembelian mencari varian produk, variety seeking behavior. Pada perilaku ini, tipe ini konsumen melakukan pembelian produk yang berbeda bukan karena tidak puas terhadap produk sebelumnya, tetapi karena ingin mencoba variasi lain. Misalnya, konsumen yang mau mencoba parfum dengan wangi yang berbeda. 3. Gaya hidup konsumen adalah ekspresi keluar dari nilai-nilai dan kebutuhan-kebutuhan konsumen. Dalam menggambarkan gaya hidup, mereka hidup dengan mengekspresikan nilai-nilai yang dianut untuk memuaskan kebutuhannya. Contohnya, laptop yang termasuk barang mahal dan jarang dibeli konsumen, sehingga saat pembelian konsumen perlu mengetahui spesifikasi dan fitur produk yang terdapat di dalam laptop. Jawaban keempat, hubungannya, kepercayaan konsumen adalah semua pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen dan semua kesimpulan yang dibuat konsumen tentang objek,
atribut, dan manfaatnya. Objek dapat berupa produk, orang, perusahaan, dan segala sesuatu di mana seseorang memiliki kepercayaan dan sikap bunganya. Sikap adalah suatu mental dan saraf sehubungan dengan kesiapan konsumen untuk menanggapi apa yang mereka sukai dan yang tidak disukai karena ada rangsangan. Konsumen sebagai motivator bagi kegiatan perusahaan. Jawaban yang kelima, 3 ikan tersebut yaitu Yakult. Karena ikan tersebut menunjukkan bahwa Yakult bisa membunuh bakteri yang ada dalam tubuh. Maka dari itu, saya tertarik untuk membeli Yakult. Saya mencari informasi tentang Yakult dan di mana ada yang menjual produk tersebut. Yang kedua, Pocari Sweat, karena ikan tersebut menunjukkan untuk meningkatkan ion tubuh. Ekspresi saya saat ingin membelinya, saya tertarik untuk membeli Pocari Sweat tersebut dan saya mencari informasi tentang Pocari Sweat tersebut. Ikan yang ketiga, Energen, di mana Energen tersebut menunjukkan minuman sereal yang bisa menunda lapar saat kita meminumnya. Ekspresi saya saat melihat ikan tersebut, saya ingin membelinya, maka dari itu saya juga tertarik untuk membeli Energen tersebut. Jawaban nomor 6. Pembicara dalam video tersebut adalah Aldo Emanuela. Topik yang dibicarakan tips penerapan digital marketing saat pandemi COVID-19. Consumer behavior mengalami perubahan tersebut mengikuti perubahan lain seperti berkurangnya pemasukan, perubahan alokasi, spending, dan peningkatan secara alokasi online. Tips yang diberikan oleh pembicara, yang pertama, tetap aktif dan kreatif di media sosial selama pandemi. Kedua, pastikan bisnismu dapat ditemukan secara online. Ketiga, berfokus kepada pay per click atau PPC advertising. Keempat, memanfaatkan kesempatan ini untuk bersaing dengan kompetitor. Kelima, penawaran sosial. Keenam, perhatikan lokal SEO dan tingkat review positif. Jawaban ketujuh, pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsi sebagai konsumen. 3 jenis pengetahuan yaitu pengetahuan produk, pengetahuan pembelian, dan pengetahuan pemakaian. Jawaban nomor 8. Perilaku generasi Z dalam membeli suatu produk adalah sangat teliti dan modern, di mana seperti yang kita ketahui, bahwa pada generasi Z bisa berbelanja melalui marketplace atau berbelanja online melalui Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan lainnya sebagainya. Dan jika saya sebagai pemasar, saya akan menjual produk yang bagus dan berkualitas supaya mendapatkan kepercayaan dari konsumen dan memasarkan produk yang saya jual melalui website yang terpercaya untuk berbelanja online dan situs online atau sosial media yang banyak digunakan oleh generasi Z tersebut. 9. Contoh, makanan yang sudah memiliki fresh hash tentu memiliki harga yang mahal. Sedangkan banyak makanan yang tidak jauh berbeda, namun tidak memiliki fresh hash, harganya lebih murah. Maka dari itu, orang membeli makanan yang lebih murah dengan rasa yang tidak jauh berbeda. Jawaban yang ke-10, tugas yang saya kerjakan selama saya kuliah, perilaku konsumen, membuat video tentang kesimpulan perilaku konsumen. Bab 1, membuat video. Bab 2, membuat video tentang persepsi high improvement dan low improvement, mengerjakan soal ujian tengah semester, membuat atau meringkas video record tentang metode asynchronous. Selanjutnya mempresentasikan bab 10 dengan video record, mempresentasikan topik perilaku konsumen menggunakan PowerPoint dengan video record. Sekian hasil jawaban saya ucapkan terima kasih.